Oke, dan inilah tampilan dari aplikasi Posyandu. Ini memang sangat sederhana, tapi lumayan fungsional bagi sebuah proses bisnis dalam Posyandu ya. Nah, di sini ada data bayi dan ibu hamil ya untuk fiturnya. Dan ini untuk data-datanya nanti yang bisa kita inputkan. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Oke, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas lagi. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi Posyandu ya. Ini lumayan sederhana dan ini nanti bisa dikembangkan lagi lebih baik. Dan satu hal bagi teman-teman yang nantinya mau mengcustom dari aplikasi ini, teman-teman bisa mengunjungi atau menghubungi dari developer atau pengembang, yaitu Kak Umis dan Kak Imam, atau teman-teman nanti bisa langsung kunjungi di GitHub-nya teman-teman di sini ya. Nah, ini untuk GitHub Kak Umis ya. Nah, nanti teman-teman jika ada yang mau mengcustom dan lain sebagainya bisa menghubungi dari pengembangnya sendiri, nanti akan saya taruh di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Kak Umis dan Kak Imam. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja bahas, dan di sini saya akan demokan terlebih dahulu. Nah, ini kira-kira untuk tampilannya. Satu hal untuk penginstalan, nanti silahkan teman-teman catat dan teman-teman simak. Pertama, teman-teman harus menginstalkan XAMPP yang support PHP 5 ya, atau teman-teman bisa menginstalkan, nah ini versi XAMPP-nya yaitu versi 5.6 atau versi 5 ke 5.5, dan pokoknya jangan yang terbaru ya, seperti itu ya, karena ini kita masih menggunakan program yang masih jadul atau zaman dahulu ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu ya yang pertama, XAMPP-nya harus XAMPP yang versi ini, karena ya kalau yang terbaru nanti akan tidak support, seperti itu. Oke, satu hal lagi untuk tampilan programnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini untuk tampilan programnya. Nah, di sini seperti biasa ya, ada application dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa pelajari dan teman-teman kembangkan. Oke, kita kembali lagi ke websitenya teman-teman. Nah, ini websitenya. Kita di sini saya akan demokan dari fitur-fiturnya tersendiri. Pertama, di sini ada data bayi, terus juga data hamil, ibu hamil ya. Terus juga di sini ada admin dan logout ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita masuk ke data bayi teman-teman. Nah, nanti ini untuk tabel data bayi. Jadi di sini nanti untuk penginputan data bayi yang nantinya akan diimunisasi, seperti itu ya. Di sini ada berapa tabelnya? Ada 5 tabel ya. Yang pertama ada ID, nanti untuk pengkodean dari si data bayinya, terus juga nama bayi, nama ibunya, terus nama ayahnya. Terus di sini logic CRUD ya, kita bisa mengedit, menghapus, dan kita bisa menambahkan. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba simulasikan, kita akan tambahkan di sini ya. Nah, ini untuk penambahan datanya, misalkan informasi pribadi, nama bayinya siapa, misalkan Nita ya, Nita di sini. Oke, nama ibunya Sinta misalkan. Terus nama ayahnya Cecep. Oke, tempat tanggal lahirnya misalkan Bandung ya. Terus tanggal lahirnya di sini random saja, misalkan seperti itu. Anaknya misalkan anak ke-1 atau kedua ya. Kedua, misalkan alamatnya misalkan Cileunyi. Oke. Seperti itu. Sebagai contoh ya ini. Terus juga jenis kelaminnya misalkan di sini perempuan. Terus golongan darahnya tinggal dipilih aja ya. Misalkan B. Terus di sini untuk panjang lahir berapa sentimeter, di sini pilih aja seperti itu. Terus juga berat badannya berapa kilo di sini teman-teman. Misalkan ya udah di sini tinggal 3 kilo saja ya. Nah, 3 kilo lalu kita daftarkan. Oke, berhasil kita daftarkan ya. Ini teman-teman yang barusan kita sudah input, yaitu nama bayinya Nita, terus nama ibunya Ibu Sinta, nama ayahnya Cecep, dan kita di sini bisa mengubah, mengedit dan lain sebagainya ya. Oke, di sini kita akan simulasikan untuk mengedit.
Nah, ini data yang bisa kita edit. Misalkan akan kita ada kesalahan nih, misalkan di namanya, tinggal diubah saja ya. Terus misalkan di golongan darah dan lain sebagainya, nanti kalau misal mau diperbarui tinggal diperbaharui saja. Oke, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Terus juga kalau misal mau dihapus ya, misalkan yang ini kita hapus ya, ini datanya ada 4 ya, kita hapus misalkan 1. Oke, sekarang jadi tinggal 3 ya, seperti itu. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke menu selanjutnya, itu adalah data ibu hamil. Nah, ini untuk data ibu hamil di sini ada 5 kolom atau 5 tabel. Yang pertama identitas ibu, nama ibu hamilnya, terus juga alamat, usia kandungan, dan actionnya untuk perubahan penginputan datanya di sini ya. Oke, kita akan coba contohkan untuk menambahkan di sini. Oke, misalkan identitasnya di sini tinggal diisi saja. Nomor identitasnya ini biasanya dengan KTP ya, seperti itu. Contoh, ini sebagai contoh, nama ibu hamilnya misalkan Ici ya. Terus juga nama suaminya misalkan Gondrong. Oke, terus tempat tanggal lahirnya misalkan Garut. Oke, misalkan tanggal lahirnya ya kita random saja. Alamatnya juga Garut misalkan. Terus kehamilannya di sini beberapa, misalkan kita kedua saja ya. Terus di sini usia kandungan misalkan berapa bulan, misalkan 7 bulan. Terus di sini hari pertama head ya. Nah, ini anak kesehatan nanti akan lebih mengerti ya. Di sini ini nanti dengan tanggal tinggal diisi saja. Tinggi badannya ya misalkan dikira-kira aja ya. Misalkan berapa meter ya? 3 meter nggak mungkin, 2 meter lebih lah segitu. Berat badannya misalkan berapa ya? Kalau lagi hamil berarti berat ya, sekitar 60 kiloan. Oke, kita daftarkan. Oke, selesai kita daftarkan teman-teman. Nah, ini ya ID-nya. Jadi yang tadi sudah kita inputkan yaitu Ibu Ici. Nah, ini untuk alamatnya di Garut ya, usia kandungannya 7 bulan, dan bisa kita input dan lain sebagainya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini untuk detail ibu hamilnya, ini nomor identitasnya, informasi dasarnya ya teman-teman. Nomor identitas, tempat tanggal lahir, alamat, nama ibu hamil, tanggal lahirnya, nama suaminya, Gondrong, umurnya misalkan 1 ya. Ini sebagai contoh saja ya, gak apa-apa. Oke, terus juga di sini informasi kehamilan. Nah, ini untuk informasi kehamilan, kehamilannya kedua, minggu ke-7 ya. Hari pertama headnya ini tanggal sekian, hari perkiraan persalinan. Nah, ini otomatis juga nantinya ya. Tinggi badannya di sini misalkan 2 cm ya. Harusnya 2 meter. Ya udah, ini sebagai contoh, nanti disesuaikan saja. Terus ini berat badannya ya. Berat badan awal kehamilan, terus ini berat badan terakhir kehamilan. Nah, dan ini nanti akan ada datanya, ini kondisi kehamilan terlalu gemuk ya. Ini seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa edit, atau ya kalau misalkan mau disesuaikan ya, ada kesalahan kita edit saja di sini. Nah, ini datanya minggu kehamilannya berapa, tinggi badannya, berat badannya, tinggal diperbaharui aja ya. Oke, terus kalau mau dihapus tinggal dihapus saja. Oke, kita kembali. Nah, ini kita kembali ke datanya lagi. Oke teman-teman, itu sangat sederhana, baru ada 2 fitur. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi fitur apa saja yang perlu ditambahkan, seperti imunisasi, penambahan obat misalkan, terus petugas dan lain sebagainya ya. Ini memang masih sangat sederhana dan ya lumayan untuk pendataan data bayi dan ibu hamil ya. Terus juga mungkin untuk di sini form loginnya, nah kira-kira seperti ini ya. Ini untuk form login teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ya, mungkin sangat sederhana, dan saya ucapkan terima kasih bagi Kak Muiz ya teman-teman, dan Kak Imam ya sebagai developer atau pengembang. Nanti bagi teman-teman yang mau mengcustom bisa menghubunginya, saya akan taruh di deskripsi teman-teman. Dan itu saja di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman kembangkan lagi agar aplikasi ini lebih baik, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.